Mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman, apakah presenting saya sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik, terima kasih. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu, para dosen. Ya, mungkin izin melanjutkan kembali apa yang sudah tadi dipresentasikan. Mungkin tadi ada sedikit kendala jaringan, mungkin mohon maaf pada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Insya Allah di sini akan dicoba menjelaskan kembali tentang proker yang akan kami bawa selama setahun ke depan di Himasita IPB Kabinet Kenang-Kunang tahun 2020-2021. Oke. Mungkin sebelumnya nama kabinet sendiri Kenang-Kunang merupakan diambil dari dua kata, yaitu kenangan dan kunang-kunang. Karena selain kita berorganisasi juga, selain kita memberikan kebermanfaatan, seharusnya ada kisah yang juga yang menjadikan kehadiran kita itu terus untuk dikenang gitu. Nah, juga kunang-kunang sendiri merupakan hewan kecil yang merupakan bisa dibilang berkelap-kelip gitu di malam hari. Nah, kita juga diupayakan gitu Himasita ini untuk memberikan cahaya atau mungkin sinar di kala kegelapan. Nah, juga Himasita juga di sini ini ya diambil dari kunang-kunang ini bisa untuk saling menyinari dan juga untuk bisa saling membantu satu sama lain, dan harapannya bisa belajar dari kunang-kunang yang bisa adaptif dari berbagai macam. Oke, baik Bapak, terima kasih. Ada kunang-kunang sendiri merupakan hewan yang sangat adaptif dan juga ia hidup di berbagai macam belahan bumi, yang harapannya di saat situasi yang sulit seperti ini, di situasi pandemi seperti ini, kita juga sebagai anggota Himasita harus bisa adaptif gitu, agar kita juga bisa survive dengan keadaan sulit seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait filosofi dari Himasita, dan mungkin ini filosofi dari logo Himasita. Oke, untuk selanjutnya ada program kerja Himasita. Insya Allah ada 5 program kerja utama yang insya Allah akan dilaksanakan Himasita dalam satu periode ke depan. Yang pertama ada Jambore Perlindungan Tanaman Indonesia. Yang kedua ada HRE atau bisa disebut dengan Human Resource Event. Yang ketiga ada AKPT, Aplikasi Keilmuan Proteksi Tanaman. Yang keempat ada Karantina Prestasi. Yang kelima ada Kajian Profesi. Nah, mungkin bisa di next. Nah, di sini ada alokasi dana yang akan kami salurkan dari dana BPPTN itu sekitar 10.384.500. Di sini dialokasikan dana kepada 5 proker yang sudah tadi saya sebutkan, dan mungkin dari teman-teman bisa dilihat berapa alokasi dana yang mungkin dari dana BPPTN ke proker-proker yang akan kami laksanakan selama setahun ke depan. Oke, bisa di next. Nah, oke, yang pertama ada Jambore Perlindungan Tanaman Indonesia. Seperti yang kita tahu teman-teman, dari proteksi tanaman merupakan ada kegiatan yang turun-temurun dari setiap tahunnya dan merupakan sudah menjadi budaya yang mungkin bisa kita lakukan setiap tahun. Ini ada Jambore Perlindungan Tanaman Indonesia. Ini merupakan kegiatan mahasiswa proteksi tanaman yang mengundang universitas-universitas di Indonesia tentang proteksi tanaman, dan ini juga kegiatannya itu dalam bentuk perlombaan mengenai hama dan penyakit tanaman. Kita juga di sini diskusi-diskusi tentang masalah pertanian, terus juga ada webinar dan juga mempelajari perlindungan dan serta pengendalian hama dan penyakit terpadu. Nah, di sini ada target pelaksanaan. Insya Allah di sini dalam pelaksanaannya itu 6 sampai 7 November di sini dalam ini ya, dalam kegiatan puncaknya. Insya Allah ini ada rangkaian-rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dari awal bulan November sampai akhirnya puncaknya tanggal 7 November. Dan insya Allah kita juga melaksanakannya di Zoom meeting, dan target pesertanya juga 300 mahasiswa yang berada di Indonesia. Nah, alokasi dananya 6 juta rupiah dari BPPTN, dan kita juga insya Allah akan mengupayakan sponsorship dengan dana 2 juta rupiah. Mungkin bisa di next. Yang kedua ada AKPT, Aplikasi Keilmuan Proteksi Tanaman, merupakan ini ya
kegiatan pengaplikasian secara langsung ilmu proteksi tanaman bagi mahasiswa aktif proteksi tanaman yang nantinya akan memberikan pengetahuan pada khalayak umum melalui hasil yang diperoleh dari proses rangkaian kegiatan AKPT. Nah, kegiatan ini insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2021 bertempatnya di Instagram dan juga online teman-teman. Jadi setelah kita melaksanakan survei segala macamnya, kita juga sebagai informasi penting gitu bisa kita share di Instagram supaya bisa dipelajari dan juga dilihat oleh halayak ramai. Nah, target pelaksanaannya ini ada 50 peserta yang terdiri dari mahasiswa aktif proteksi tanaman dan juga petani di sekitar rumah. Nah, untuk alokasi dananya, insya Allah 884.500 dana BPTN dan juga kita mengupayakan dana dan usaha sekitar 115.500. Bisa di next. Oke, untuk kegiatan selanjutnya ada karantina prestasi. Karantina prestasi ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan kita dalam rangka untuk persiapan PKM, terus juga persiapan lomba-lomba, dan nanti di tengah-tengah kegiatan tersebut ada karantina prestasi. Kegiatan tersebut itu merupakan kegiatan seminar yang membahas tentang perlombaan-perlombaan di bidang keilmuan dan pembinaan juga tentang pembinaan kelompok prestasi dari mahasiswa proteksi tanaman. Nah, ini insya Allah akan dilaksanakan pada 7 Maret 2021 bertempat di Zoom meeting. Nah, target pesertanya ini 80 orang mahasiswa aktif proteksi tanaman yang merupakan mahasiswa yang benar-benar dan bersungguh-sungguh untuk meningkatkan ini soft skill juga di bidang akademik. Nah, untuk alokasi dananya 750.000 dari dana BPTN dan juga kita mengupayakan dana dan usaha 100.000. Oke, bisa di next. Oke, untuk selanjutnya ada Human Resource Event. Human Resource Event ini merupakan kegiatan memberikan kesempatan bagi mahasiswa proteksi tanaman untuk mengembangkan keterampilan, potensi, minat dan bakat teman-teman sesuai dengan bidang keilmuan, dan juga kita juga ada kegiatan ekspedisi pertanian dan juga ada kegiatan pelatihan soft skill. Nanti juga ada rangkaian kegiatannya berupa kegiatan Porsita, merupakan kegiatan merupakan minat dan bakat PTN di bidang olahraga dan seni. Nah, target pelaksanaannya ini dilaksanakan pada tanggal 1, 10 sampai dan tanggal 31 Juli 2021 dan bertempatnya di Zoom meeting dan rumah masing-masing. Target pesertanya di sini 500 peserta yang terdiri dari mahasiswa proteksi tanaman dan alokasi dananya 1.550.000 dan kita juga berusaha mengupayakan dana dan usaha 300.000 untuk menunjang kegiatan Human Resource Event ini. Oke, bisa di next. Oke, untuk kegiatan selanjutnya ada kajian keprofesian. Kajian keprofesian ini merupakan kegiatan diskusi terarah yang dilakukan oleh mahasiswa proteksi tanaman dan seluruh sivitas IPB mengenai peristiwa atau masalah terkini yang berhubungan dengan perlindungan tanaman. Nah, untuk target pelaksanaannya di sini, insya Allah akan dilaksanakan tanggal 27 Maret 2021, terus juga akan dilaksanakan 17 Juli 2021 dan bertempatnya di Zoom meeting. Target pesertanya 170 peserta yang terdiri dari mahasiswa proteksi tanaman dan juga mahasiswa umum. Alokasi dananya 1.200.000 dari dana BPTN dan 300.000 dari dana dan usaha yang insya Allah akan juga kita upayakan. Mungkin bisa di next. Oke. Ya, mungkin terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih dari Himasita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rizal. Mohon maaf sebelumnya kepada Ibu Bapak dosen ya atas pemindahan platform ini. Mungkin dilanjut kepada Aji, silahkan selaku Ketua Himaskap. Baik, terima kasih Tio atas kesempatannya. Apa suara saya terdengar jelas? Terdengar. Oke, baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Sugianta MSI selaku Dekan Fakultas Pertanian. Kemudian Ibu Dr. Afra dan Makalu selaku MSc, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Kemudian ada Bapak Dr. Insinyur Suryoyono MSc AGR selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Kerjasama Pengembangan. Selamat siang. Kemudian untuk para ketua departemen, sekdep, dan komsis yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ajis Mahfudin, biasa dipanggil Ajis. Alhamdulillah tahun ini diamanahkan sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur Lanskap periode 2021. Baik, izinkan saya menjelaskan rencana kegiatan atau program kerja yang akan dibawa oleh Himaskap tahun ke depan. Boleh di next mungkin? Ya, sebelumnya untuk semuanya yang belum tahu, Himaskap merupakan himpunan keprofesian yang menaungi mahasiswa RL IPB sebagai wadah dalam pengembangan potensi dan minat bakat serta pengembangan diri. Jika tadi HMIT mungkin menjadi yang paling tua ya, mungkin Himaskap adalah bungsunya di sini, di Fakultas Pertanian ini. Kami masih terus berusaha untuk merangkak dan berkembang agar bisa setara dengan yang lain. Punten ini PowerPoint-nya. Saya belum terlihat ya. Nah, mungkin saya lanjut dulu. Nah, jadi untuk kabinet tahun ini dari hasil demokrasi yang sudah diusung oleh para pengurus, kami mengusung kabinet Asa Satu Hati, di mana Asa Satu Hati bermakna sebagai harapan dan kepercayaan yang tinggi dari tiap akademisi arsitektur lanskap IPB akan pencapaian dan kemajuan Himaskap ke depannya. Asa Satu Hati adalah harapan yang bersumber dari beragam pemikiran dan latar belakang yang dipadu-padankan menjadi satu kesatuan yang kuat dalam hati. Asa Satu Hati adalah keyakinan yang menjadi tumpuan gerak dan semangat masa muda untuk terus berkarya dan melakukan kebermanfaatan bagi sesama. Harapannya, Kabinet Asa Satu Hati ini bisa menyatukan harapan atau impian dari tiap-tiap akademisi ARL, tidak hanya pengurus, tapi juga departemen, alumni, tenaga pendidikan, dan sebagainya. Boleh di next mungkin? Untuk visinya sendiri, Himaskap mempunyai visi menjadi himpunan mahasiswa yang berbasis keilmuan, yang prestatif dan inovatif. Untuk misinya, yang pertama adalah menjadi wadah penyaluran minat dan bakat mahasiswa ARL. Kemudian yang kedua, meningkatkan peran seluruh mahasiswa dalam pengembangan himpunan yang berkelanjutan. Ketiga, mengeksplorasi bidang keilmuan maupun keprofesian untuk pengembangan himpunan, serta meningkatkan prestasi himpunan untuk meningkatkan branding himpunan. Berikutnya adalah masuk ke dalam rencana kegiatan. Untuk Himaskap sendiri sebenarnya hampir mirip dengan ormawa lainnya, himpro lainnya, di mana untuk Himaskap kami membagi program kerja itu ke dalam dua jenis, yakni ada mega proker dan proker. Perbedaannya adalah hanya terletak pada pendanaannya, di mana mega proker itu didanai oleh BPPTN langsung, sedangkan proker biasa itu didapat dari kas, dana usaha, sponsor, dan sebagainya. Itu. Untuk mega proker sendiri yang diusung tahun ini adalah ada 4, yakni yang pertama World Landscape Architecture Month, yang kedua ada Bengkel Workspace, yang ketiga ada Indonesia Landscape Design Student Competition, dan yang keempat ada Artscape yang
berkolaborasi dengan Departemen Senbud BEM Faperta. Ini sedang masuk ke yang pertama, World Landscape Architecture Month. Ini merupakan bulan perayaan arsitektur lanskap, keprofesian arsitektur lanskap sedunia yang diperingati setiap bulan April setiap tahunnya. Program kerja WLAM ini berupa sosialisasi atau pengenalan keilmuan arsitektur lanskap kepada masyarakat luas. Untuk tahun ini sendiri, karena online, jadi perayaan ini akan diadakan secara virtual melalui media-media sosial seperti itu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengenalkan keilmuan arsitektur lanskap kepada masyarakat umum serta memperingati bulan arsitektur lanskap. Untuk total anggaran sendiri dari dana BPPTN ada sebesar Rp1.000.000 dan kas senilai Rp200.000. Target peserta ada 50 mahasiswa ARL IPB. Yang pertama, yang kedua ada bengkel workspace. Ada penggantian nama dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya adalah bengkel workshop yang menjadi bengkel workspace. Ini merupakan program kerja talk show, webinar tentang bidang keilmuan ARL yang dilaksanakan selama 3 sesi dalam 1 bulan dengan dipandu oleh moderator dan narasumber. Untuk tahun kemarin sendiri, kita membahas tentang dunia pasca kampus keilmuan ARL. Untuk tahun ini direncanakan kita membahas 3 bidang atau 3 divisi yang ada di ARL, yakni perencanaan, desain, dan juga pengelolaan. Tujuan diadakannya bengkel workspace ini, pertama adalah memperdalam hard skill yang sudah diberikan di dunia perkuliahan, kemudian memberikan wawasan baru kepada mahasiswa ARL, dan yang ketiga, memberikan skill set dalam tata cara membangun networking di dunia pasca perkuliahan. Waktu dan tempat untuk sesi 1 ada 21 Agustus 2021, tempatnya di virtual room, Google Meet atau Zoom meeting. Sesi 2, 25 Agustus, sesi 3 ada 4 September. Jadi selang selama 1 minggu, satu sesi dilaksanakan 1 minggu seperti itu. Total anggarannya dari BPPTN kami merencanakan sebesar Rp3 juta dan dari dana usaha sebesar Rp500.000. Target peserta 100 mahasiswa ARL IPB dan non IPB. Biasanya masyarakat yang bidang keilmuannya bersinggungan dengan kami ikut juga seperti itu. Nah, yang ketiga, ini mungkin yang paling besar tahun ini, ada Indonesia Landscape Design Student Competition atau disingkat ILDSC. ILDSC merupakan kompetisi atau sayembara desain lanskap se-Indonesia yang terdiri dari seminar, kemudian seminar, presentasi, dan juga penjurian peserta desain. Sayembara ini diperuntukkan untuk bidang keilmuan yang tidak hanya arsitektur lanskap, sipil, dan bidang-bidang yang beririsan dengan desain bisa mengikuti sayembara ini. Itu. Kemudian untuk tujuan kegiatannya, meningkatkan kemampuan mahasiswa arsitektur lanskap dalam mengimplementasikan ilmunya dalam sebuah karya lanskap. Kemudian mempererat hubungan dan relasi antar mahasiswa RL di berbagai universitas Indonesia. Kemudian sebagai wadah kreativitas mahasiswa ARL di seluruh Indonesia. Waktu dan tempat untuk penjurian tertutup direncanakan 11 September 2021, caranya Zoom meeting. Kemudian untuk penjurian terbuka dan seminar pada 18 September, selang 1 minggu juga. Untuk
pelaksanaan evaluasi ini, sejauh ini kami merencanakan untuk online, di mana nanti juri menilai, melakukan seminar dan juri melakukan penilaian melalui virtual gitu, melalui online gitu. Untuk total anggarannya sendiri dari ILDC ini ada dari BPTN 4.100.000 dan sisanya dari biaya pendaftaran, kemudian dana usaha dan sponsor menjadi total 28.600.000. Target peserta adalah 30 tim, di mana satu tim biasanya terdiri dari 3 orang. Itu. Mungkin boleh di next. Ini yang terakhir tadi sudah Fauzan bilang juga, singkat di depan, kerjasama antara Senbud BEM Faperta dengan Himaskap IPB, yakni Creator X Artscape, di mana Artscape sendiri ini merupakan program kerja yang diusung oleh Himaskap untuk mewadahi seniman atau artis-artis se-IPB, di mana kita tahu mungkin departemen yang mempunyai basic seni di IPB hanya arsitektur lanskap. Kami di sini mencoba mewadahi jiwa-jiwa seniman mahasiswa se-IPB untuk menyalurkan karyanya, di mana nanti kami akan melakukan rencananya virtual exhibition untuk memamerkan karya-karya mereka, dengan nanti ditutup oleh atau rangkaian acaranya dihias dengan konsep-konsep dari teman-teman Senbud Faperta, yaitu dan nanti puncaknya ada penampilan seni seperti itu. Next mungkin. Nah, tujuannya adalah tadi mewadahi, menyalurkan bakat dan seni, bakat dan minat seni mahasiswa IPB, kemudian mengembangkan kreativitas, yang ketiga menjalin relasi antara mahasiswa satu IPB. Untuk waktunya, untuk opening sendiri ada 2 Oktober 2021. Untuk virtual exhibition-nya sendiri, kami waktunya seminggu, berkisaran dari 2 sampai 8 Oktober. Peraturannya bisa di website. Kemudian untuk closing, acara malam puncaknya mungkin 9 Oktober 2021. Boleh di next, punten. Ini adalah total anggarannya. Perlu diingat, ini adalah total anggaran dari Himaskap murni, belum digabungkan dengan anggaran dari BEM Faperta. Itu ada 2.029.500 dengan kas dan danus nilai 500.000. Total 2.529.500. Target pesertanya 100 mahasiswa atau masyarakat umum dan 30 artis yang bakal menyumbangkan karyanya. Itu. Next mungkin. Nah, mungkin itu saja dari Himaskap. Ini ada berbagai platform branding kami, bisa dilihat, bisa dicek gitu. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ajis. Mungkin sekian dari Ormawa terkait presentasi program kerja selama 1 periode ke depan. Mungkin akan dibuka sesi diskusi kepada Bapak Ibu dosen yang terhormat. Silakan apabila ada yang ingin menanggapi. Saya boleh, Mbak? Boleh, Pak. Kelihatan nggak foto saya? Kelihatan, Pak, jelas. Kelihatan ya? Nah, saya Ganteng, saya sendiri malah nggak lihat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya hormati Ketua DPM ya, DPM, kemudian Ketua BEM, kemudian Ketua Himpro ya, ada Tanah, kemudian Lanskap, Agronomi, Horti, dan PTN ya. Kemudian yang saya hormati juga Pak Dekan dan Wakil Dekan, ada Pak Ahmad Arifin nih, Kadep ARL, terus saya lihat ada Pak Bonjok dari PTN ya, terus siapa lagi ya?
dan Bapak Ibu yang lain, saya kira banyak itu. Baik, pertama gini, terima kasih ya sudah diundang di forum ini, tidak biasa gitu, makanya saya kemarin ketika diundang itu saya tanya, saya nonton saja atau diminta memberi komentar gitu. Kalau nonton saja ya mendingan saya nonton TV kan gitu. Tapi kalau diminta beri komentar saya sangat senang. Jadi yang pertama gini, apresiasi yang luar biasa ya kepada DPM, kemudian kepada BEM, juga kepada Himpro. Saya dulu waktu masih mahasiswa itu antara BEM dengan Himpro gitu ya, itu dua entitas yang beda. Dan waktu itu namanya bukan BEM tapi Senat ya. Waktu saya ketua Senat tahun 93 kalau nggak salah itu adalah untuk pertama kalinya kita bikin rapat yang kayak begini. Jadi dulu Himpro sama BEM itu dua entitas yang beda, aktivitasnya beda dan tidak saling kenal. Syukur-syukur tidak bermusuhan. Nah, waktu zaman saya itu kantor Himpro di BEM saya buat satu ruangan khusus. Jadi Himpro ada kantornya di situ, di samping kantor-kantor yang sudah dimiliki ya. Nah, jadi setiap saat bisa bertemu dan itu juga tidak mudah karena yang senior tentu kan tidak senang. Tapi saya kira saya sangat senang ini bisa berjalan sampai sekarang ya. Saya kira satu hal yang sangat baik. Nah, tadi terkait dengan program-program kerja, saya kira semuanya bagus ya. Nah, saya cuma ingin mengingatkan tadi di awal sambutannya Pak Dekan menyebutkan VUCA, ya. Pak Rektor juga ngomongin VUCA itu ya. Jadi gini, kalau VUCA kan singkatannya volatility kayak air itu gampang nguap ya. Kemudian uncertainty, ketidakpastian, complexity berarti tidak single problem, kemudian ambiguity, jadi ambiguity itu benar dan salah itu kira-kira abu-abu gitu loh. Nah, VUCA itu sebetulnya bukan hal yang baru. Itu di pertama kali di launching itu 1987. Itu teori kepemimpinan yang menjadi kekuatannya Amerika ya untuk menghancurkan Uni Soviet. Jadi itu dilahirkan oleh dua profesor dari University of South California ya, Amerika, dan profesor itu juga menjadi penasihat presiden. John F. Kennedy, Ronald Reagan itu penasihatnya adalah ahli-ahli VUCA. Namanya Pak Profesor Warren Bennis sama Bert Nanus ya. Bukunya adalah, kalau yang Pak Bennis bukunya On Becoming a Leader. Terus kalau Pak Nanus itu Visionary Leadership. Nah, sebetulnya VUCA ini adalah cocok untuk diterapkan dan betul-betul diresapi Anda semua sebagai pemimpin mahasiswa. Nah, strateginya itu waktu Amerika digunakan untuk menggulingkan Uni Soviet itu ya, itu kan tahun 90-an, mungkin Anda belum lahir ya. Tetapi gini, mengapa IPB itu sangat VUCA? Ya karena kiblat kita adalah Amerika. Jadi itu sebetulnya ketika Soviet sudah runtuh, itu kemudian teori VUCA itu nggak ada gaungnya lagi. Kemudian dilahirkanlah pemimpin-pemimpin yang VUCA kayak Pak Donald Trump itu ya. Nah kemudian model Pak Donald Trump itu pemimpin VUCA itu. Jadi bikin tembok Meksiko misalnya gitu kan, negara ditembokin di bawah. Kemudian perang dengan Cina segala macam itu sebetulnya adalah model-model kepemimpinan VUCA yang pada intinya adalah memainkan dua hal. Yang pertama psikologi, yang kedua adalah empati. Nah ini saya kira tadi yang program-program yang sudah disampaikan itu dua-duanya sudah masuk lah. Jadi empati itu kira-kira fokus kepada manusia dan kebutuhannya. Jadi kebutuhan mahasiswa Fakultas Pertanian itu apa? Ya kira-kira itu. Kemudian kebutuhan mahasiswa dari himpunan profesi, misalnya tadi saya lihat HMIT gitu ya, kebutuhannya apa? Ya, itu kira-kira yang disampaikan. Nah itu saya kira tadi sudah bagus ya. Nah saya lihat gini,
ini kalau teorinya Fuca itu sebetulnya intinya dua. Jadi leadership atau kepemimpinan itu tidak lagi memakai satu cara. Artinya untuk mencapai tujuan itu menggunakan berbagai cara. Kemudian alat manajemen itu juga tidak hanya satu gitu. Jadi planning, actuating, controlling, PDCA itu planning, doing, actuating, controlling itu kan satu alat manajemen. Nah, Fuca itu tidak lagi begitu. Jadi di tengah-tengah itu kalau teorinya Fuca itu program bisa berubah. Program bisa berubah. Nah, itu saya kira yang perlu kita resapi bersama ya. Perlu kita resapi bersama. Nah, pada intinya adalah Fakultas Pertanian ataupun himpunan profesi dan BEM ini kan milik bersama. Milik bersama, dibiayai oleh sebagian oleh negara, sebagian oleh orang tua gitu. Nah, oleh karena itu program-program yang dijalankan tentu saja adalah harus yang inklusif ya, tidak memihak. Nah, nanti silakan didefinisikan sendiri, misalnya apakah memihak kepada yang kaya saja, oh jangan, berarti karena ada yang miskin kan. Memihak yang miskin saja juga jangan, karena ada yang kaya, gitu kan. Memihak yang butuh saja, jangan, karena ada yang juga ingin memberikan. Tapi fokus pada yang memberikan saja itu juga jangan, karena ada yang membutuhkan, gitu kan. Fokus pada satu agama saja, jangan, karena ada agama lain, gitu kan. Nah, itu saya kira sifat-sifat kepemimpinan Fuca saat ini itu modelnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah nanti monggo lah difikirkan sendiri-sendiri ya, kan Anda sudah besar nih. Kemudian yang kedua adalah perlunya kolaborasi. Nah, tadi saya lihat, saya catat ini sedikit-sedikit, misalnya yang BEM itu ada kegiatan LKMM ya, LKMM. Kalau sebetulnya LKMM itu sudah ada dari tahun 80-an. Tetapi LKMM yang diselenggarakan oleh kementerian. Jadi semua ketua BEM dikumpulkan, misalnya untuk wilayah barat, biasanya di Semarang atau di Kalimantan atau di Sumatera, wilayah tengah, wilayah timur, itu digembleng semuanya, dikasih training, ya akhirnya lahirlah yang orang-orang kayak kita ini. Saya ikut LKMM gitu ya, LKMM tingkat 1, menengah, kemudian kalau yang sudah atas biasanya nanti jadinya menteri beneran. Nah, kalau yang sekarang jadi menteri-menteri itu, saya kira dulunya digembleng sampai LKMM tingkat 3. Saya cuman karena tingkat 2, jadi cuman jadi kadep. Tapi alhamdulillah kan, jadi dosen itu udah berat. Jadi intinya adalah kita harus mengembangkan jejaring internal dan eksternal. Tadi saya lihat misalnya PTN ya, ada satu kegiatan apa tadi camp inovasi atau apa gitu ya. Nah, itu kegiatan itu bagus. Kemudian barangkali himpro yang lain itu sebetulnya perlu. Nah, kalau saya lihat di keanggotaan himpro itu kan ada anggota biasa, anggota luar biasa, anggota kehormatan kan gitu. Nah, jadi saya kira di dalam rangka itu himpro juga boleh misalnya PTN menyelenggarakan camp inovasi. Nanti mengundang juga peserta dari AGH, dari HMIT, kemudian dari ARL untuk bergabung di situ. Walaupun mungkin tidak fokus kepada mengerjakan yang PTN, tetapi kan bisa juga memberikan masukan dan sebagainya, termasuk itu adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk memberikan pengetahuan kepada himpro lain. Nah, kemudian jejaring itu di internal ya, internal. Kemudian tadi saya lihat sudah bagus tuh, ada rencana kerjasama dengan BEM Fahutan, BEM Perikanan, dan sebagainya. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat Faperta itu fokus kegiatannya warnanya itu harus kental gitu. Yang membedakan BEM Faperta dengan BEM Kehutanan itu apa? Ada nggak? Gitu kan? Kalau nggak ada berarti sama. Ya kan? Kalau sama berarti ya tidak berbeda. Berarti ya bukan kehutanan, bukan Faperta. Tapi siapa? Nah, jadi kerjasama itu saya kira perlu dibangun dengan tema-tema yang strategis. Termasuk tadi saya sangat senang ketika misalnya HMIT ya menyebutkan ada fokus HIMITI. Ya, itu saya kira satu organisasi yang sudah sangat lama tuh. Fokus HIMITI. Jadi kerjasama yang nasional. Kemudian yang Himagron ada FKK Himagri. Itu saya kira sangat bagus ya.
Nah, itu yang lain-lain saya tadi belum melihat. Nah, nanti coba dihidupkan kembali, karena pemimpin itu ya, bayangan saya, kita lebih, kalau saya sendiri lebih senang jadi kepala semut daripada menjadi ekor harimau. Tadi Pak Dekan mengatakan IPB itu universitas nomor 1 se-Indonesia, ya kan? Tetapi kalau saya pribadi, bukan berarti saya sendiri itu sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Karena nanti Anda akan menjadi nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, itu kontribusinya IPB mungkin ada, tetapi tidak lepas dari kepemimpinan Anda sendiri, kemudian upaya Anda sendiri. Jadi gimana agar menonjol di luar? Ya otomatis kita ajak orang lain. Jadi eksternal itu juga penting. Itu saya kira yang keberapa tadi ya, yang keempat. Kemudian yang kelima, nah tadi saya senang ya, Anda semua fokus pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu adalah meningkatkan kemampuan tulis-menulis. Tetapi jangan lupa kita itu adalah mahasiswa Faperta, ya, bukan mahasiswa departemen atau fakultas komunikasi. Jadi kalau mendesain grafis ya berarti grafisnya adalah grafis tanaman buah. Kemudian misalnya lombanya berarti bisa lomba misalnya kalau yang agronomi ya nanam cabai, lomba besar-besaran melon, ya kan? Lomba besar-besaran durian. Itu agronomi. Tetapi kalau misalnya lombanya adalah bagaimana membuat cerita mengenai orang pergi ke bulan, nah itu kan itu berarti orang jurusan sastra. Nah itu saya kira tadi itu ya warnanya itu sebetulnya kalau di Fuca itu yaitu tadi untuk mencapai tujuan berbagai cara. Tetapi ya tetap harus fokus kepada apa yang menjadi bidang kita. Nah kemudian apalagi ya? Nah terminologi ini ya. Mahasiswa itu kalau bergerak sedikit kan dilihat orang. Dan terminologi itu sangat penting. Ya, sangat penting. Tadi misalnya BEM menyoroti mengenai Hari Tani. Hari Tani apa Hari Tanu? Hari Tani ya. Kalau Hari Tanu nama orang. Kalau Hari Tani adalah itu ya. Kemudian ada juga Hari Pangan. Nah, dua hal yang sama tapi sebetulnya dua hal yang sangat berbeda. Sejarahnya di Indonesia maupun sejarahnya di dunia, Hari Tani dengan Hari Pangan lahirnya dari dua hal yang beda. Jadi mengapa misalnya orang-orang yang di pemerintahan masih alergi kalau dengan kata-kata tani ya, karena itu konotasinya adalah gerakan kiri. Jadi dimulai tahun Belanda itu gerakan-gerakan tani itu dianggap gerakan-gerakan kiri. Nah, oleh karena itu misalnya di Indonesia terminologi tani segala macam kan biasanya ditularkannya dari Viva Campesina itu ya. Dari sana kemudian mendorong ke gerakan-gerakan yang lain. Nah, ini saya kira silahkan dipakai tetapi dengan bahasa yang mungkin isinya juga tadi itu ya. Bungkusnya bisa melon, luarnya melon tapi dalamnya duren atau gimana? Luarnya melon, dalamnya merah itu. Maksud ya, kalau dulu itu ya orang seperti melon, luarnya hijau, dalamnya merah. Tetapi sekarang saya kira tidak lagi bisa begitu ya. Jadi nanti tolong terminologi itu cari yang indah. Saya kira di kamus banyak sekali ya, yang bisa mencerminkan hal-hal yang lebih kelihatan lebih IPB ya. Tadi itu inklusif ya, tidak memihak. Karena tidak semua kita itu kan dari kiri kan, ada juga di tengah, ada juga di kanan. Jadi di luar saya kira masih inilah. Nah, kemudian yang terakhir, nah, apa yang membedakan mahasiswa negara maju dengan mahasiswa kita? Nah, ini. Nah, nanti silahkan, saya kira ini tantangan dari BEM dan Himpro. Kalau misalnya dua orang di negara maju itu bertemu, itu mereka bicaranya pertanian atau bidang mereka. Nah, kalau kita bertemu, yang diobrolin apa? Nah, itu silahkan difikirkan ya. Nanti dari situ, itulah yang akan membedakan kita.
kalau kita ingin meraih keunggulan nasional atau internasional yang sesungguhnya, tadi kayak yang dari PTN apa ya, ada program-program internasional, saya kira itu sangat bagus ya. Nah itu yang membedakan tadi Pak Dekan bilang ada karakter. Karakter saja tidak cukup ya, karakter saja tidak cukup. Itu harus ada kolaborasi, harus ada connection, kemudian yang paling penting adalah corporate culture. Jadi masing-masing himpro itu harus membangun budaya yang beda gitu. Jadi budaya orang tanah berbeda dengan budaya orang agronomi, berbeda dengan budaya orang landscape, berbeda dengan PTN. Nah itu saya kira yang apa namanya masukan-masukan dari saya sedikit. Nanti kalau sambil jalan saya kira kan kita selalu akan bertemu ya, tidak masalah. Saya juga selalu ada di, kalau nggak di ruangan saya di kebun. Nah termasuk itu ya, kita punya kebun banyak. Kalau misalnya dulu zaman saya di Komsis itu ada membuat namanya kebun mahasiswa. Jadi himpro bikin kebun di Cikabayan, terus kita kasih modalnya, ya latihan itu, nanam pepaya, nanam lidah buaya, kemudian nanam tales, kemudian mereka yang menjual, kemudian melihara dan seterusnya, itu berjalan berapa tahun gitu, 3 tahun. Nah lama-lama adik kelasnya bosen kali, Pak dulu nanam tales, sekarang nanam tales juga, bosen. Padahal mereka nggak ingat kalau Bogor itu ikonnya adalah Tales gitu. Nah begitu IPB sudah tidak fokus ke Tales, kemudian ya itu akhirnya ikon Bogor sebagai kota Tales jadi tidak lagi menonjol. Sekarang adanya patung Tales ya di Jalan Pangrango itu. Saya kira demikian apa namanya pesan-pesan orang tua ini kepada adik-adik semua. Jadi sekali lagi mahasiswa apa namanya pengurus ini adalah orang-orang terpilih. Jadi karena orang terpilih berarti ada amanah, karena ada amanah itu berarti ada suatu saat diminta tanggung jawab dunia akhirat. Jadi saya kira itu ya pada intinya, dan saya kira satu hal lagi di dalam era fuca ini yang paling penting adalah speed ya, kecepatan. Jadi kalau orang lain bisa mengerjakan dalam waktu 1 jam, ya kita sebagai mahasiswa IPB harus bisa mengerjakan kurang dari 1 jam. Kalau orang lain setengah jam, kita berarti harus kurang dari setengah jam. Kalau orang lain 5 menit, kita harus 2 menit. Karena kalau begitu berarti kita bisa unggul dari sisi kecepatan dibandingkan orang lain. Kalau kecepatan kita sama, kita akan sama dengan orang lain. Nah, saya tahun lalu agak kecewa sedikit kepada mahasiswa IPB ya, karena ternyata yang mengangkat isu pangan itu justru malah mahasiswa geografi dari universitas yang ada di Tasik. Saya juga heran loh, kok malah ketahanan pangan mahasiswa geografi gitu kan. Akhirnya kan kita mikir juga lah mahasiswa IPB bahasanya apa gitu kan. Habis mahasiswa IPB senangnya demo Pak. Oh ya sudah. Ya memang demo ujung-ujungnya paling tinggi yang kepilih jadi anggota DPR, tapi kan nggak banyak ya. Atau sekarang jadi pejabat gitu ya, tapi kan nggak banyak. Tapi yang paling penting adalah ketika kita lulus, tadi saya kira bagus ya, kita harus menyiapkan pasca kuliah. Nah, di BEM itu, Himpro itu adalah satu ajang penggodokan. Saya selalu sampaikan di teman-teman di adik-adik di Himagron, dulu namanya mantan pengurus itu diburu orang. Belum lulus pun sudah ditawari, kamu nanti kerja tempat saya ya, tanpa tes. Gajinya minta berapa? Karena sudah teruji. Nah, jadi nanti saya akan nanyain kepada ketua DPM, ketua BEM, ketua Himpro tuh, indikatornya itu aja. Begitu wisuda saya tanya, sudah ada yang lamar pekerjaan atau belum? Kalau belum, berarti gagal. Itu aja, saya indikatornya. Makasih ya. Salam untuk semuanya, salam sehat semuanya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepanjangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu dosen. Saya deh kalau gitu. Silakan Pak Bonjok. Sebenarnya sebelumnya ke Pak Edi ini kalau komentarnya mantan aktivis itu kayak gini, keren banget kan.
Bisa aja Bapak. Iya, banyak banget yang harus diterjemahkan dari komentar Pak Edi tadi loh. Jadi challenge tersendiri buat kalian dan memang yang bisa survive dalam era VUCA ini kan memang orang-orang yang bisa menerima tantangan dan beradaptasi. Baik, senada dengan yang disampaikan Pak Edi tapi mungkin lebih sedikit. Jadi inspirasinya tetap dari pesan Pak Dekan tadi. 3 poin yang saya tangkap. Yang pertama adalah kita harus beradaptasi, mau nggak mau harus beradaptasi, dihadapi, begitu kan ya. Kemudian yang kedua yang saya tangkap adalah tangkap peluang, karena setiap perubahan selalu ada peluang. Perubahan akan terjadi, kita kehendaki, tapi yang sukses adalah yang bisa menangkap peluang, gitu kan ya. Dan yang ketiga, rapot merah kita sebagai ini organisasi kemahasiswaan di Faperta lah, baik BEM, KM maupun Himpro. Nah itu background-nya, tetapi saran saya mungkin 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan 3 hal tadi sih, terkait dengan pesan Pak Dekan, yaitu program, terutama untuk BEM lah. Mas, program-program kalian itu udah keren-keren loh Mas, dan itu layak untuk level nasional. Kenapa enggak? Jadi secara vertikal ke atas gitu, jangan jadikan itu hanya di program di internal IPB doang, tapi jadikan itu menjadi program yang bisa dinikmati, bisa dimanfaatkan, bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa pertanian maupun non-pertanian se-Indonesia. Kalian punya jaringannya kok. Sekaligus sebagai challenge bagi kalian. Benar nggak bahwa IPB itu yang tadi terbaik se-Indonesia? Kalau iya, berarti banyak yang akan ikut kan? Tapi itu juga suatu kerja keras kalian. Dengan didorong sedikit, biayanya nggak ada kan? Hanya pulsa doang. Nanti pulsanya bisa dianggarkan. Tadi anggarannya juta-jutaan buat pulsa, saya kira cukup lah. Buat kuota, saya kira cukup. Saran saya itu Mas, coba nanti di petani, saya kira sebagian besar dari program-programmu keren-keren kok. Bisa dilevelkan ke nasional, dan ini kan sekaligus menjawab tadi Pak Dekan bahwa PR kita merah dalam kegiatan nasional. Jadi kalau setiap program BEM atau Himpro tertentu nanti ya ada juga, saya kira setiap Himpro punya andalannya itu jadi program nasional. Selesai itu urusan PR langsung jadi A++ gitu nilainya. Saya kira. Poin pertama, jadi secara vertikal kegiatannya sama saja, tetapi dinaikkan levelnya. Saya kira sarannya itu sih. Dan mampu yuk, pasti mampu. Wong kalian sendiri aja senasional kok, se-Indonesia kok sebenarnya kan. Punya teman, kalau temannya 1 orang, 2 orang, yuk diajak gitu. Dan kalian kan tersebar se-Indonesia kan, pasti bisa lah. Tinggal soal pengorganisasiannya. Itu poin pertama. Poin kedua adalah untuk beradaptasi itu yang diperlukan apa? Kita perlu sudut pandang yang lebih luas kan. Ilmu-ilmu kita perlu lebih banyak tapi tipis-tipis gitu. Di satu sisi ya memang harus punya karakter sih, seperti kata Pak Edi tadi. Jadi mengerti sedikit hal dan sedikit tahu tentang banyak hal dan banyak tahu tentang sedikit hal. Kata kuncinya kan di situ. Jadi yang kedua sarannya adalah kalau tadi ada kerjasama dengan dengan fakultas A, B, C, itu saran saya adalah emosional yang sudah dekat gitu, tetapi ikatan fungsional. Jadi setiap mahasiswa Faperta itu butuh untuk bisa berikatan personal, emosional yang sudah dekat gitu, tetapi ikatan fungsional. Jadi setiap mahasiswa Faperta itu butuh untuk bisa beradaptasi, untuk sukses dalam dalam era ini, apa perlunya? Perlu ilmu dari Faperta, perlu ilmu dari perikanan, perlu ilmu dari kehutanan, ilmu dari MIPA, dari macam-macam gitu. Nah, tugas BEM adalah merangkai, adalah meramu itu semua, lalu menyajikannya sebagai menu yang lezat dan menggiurkan buat keluarga mahasiswa Faperta. Saya kira itu. Bisa sih sendiri-sendiri membuat membuat program sendiri-sendiri, program pribadi. Saya mau memperkaya diri saya sendiri dengan
A, B, C, D, E gitu kan ya. Tapi kalau kayak gitu ya ngapain ada BEM? Kan harusnya BEM meramukan itu, membuatkan, dan bisa dibuat ini Mas jadi kelas gitu. Jadi misalnya apa ya, kelas kompetensi A. Programnya adalah ikut satu kegiatan, kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4 misalnya. Sekaligus tadi merespon yang Pak Edi sampaikan bahwa memang himpunan profesi itu kan bukan himpunan jurusan. Himpunan profesi itu adalah himpunan keilmuan. Jadi ya itu adalah cabang-cabang ilmu di Faperta. Kalian adalah mahasiswa Faperta. Sehingga seharusnya sih mahasiswa Faperta itu ya punya kompetensi soal tanah, soal agronomi, soal proteksi tanaman, soal landscape gitu. Dalam kadar yang tentu saja berbeda-beda, iya pasti. Tetapi justru keberadaan Faperta itu menyatukan. Jadi lagi-lagi seperti tadi, buat kelas apa gitu lah, kelas kompetensi apa gitu. Nanti syaratnya adalah kalau mengikuti 4 pertemuan online gitu, atau ada project. Nah, basis project juga bagus. Project base apa namanya? Bukan nanti terakhir dapat sertifikat dari Pak Dekan gitu kan, saya kira keren. Itu bisa dibuat. Bukan program baru dari hal yang kalian tadi saja, tetapi diformulasi ulang mungkin. Caranya itu supaya lebih apa namanya? Lebih mengena gitu ya. Kemudian saya kira yang adalah ini saran tiap tahun sih, tapi karena belum dilakukan juga ya saya sarankan lagi sih. Saya masih ngimpi kalau Faperta itu punya kegiatan, punya event bersama. Ada BEM sebagai leader, kemudian ada himpro-himpro kegiatannya bareng satu rangkaian gitu. Sebulan ada bulan pertanian Indonesia dalam rangka memperingati gitulah, hari pangan atau hari tani atau apapun gitu. Tadi Pak Edi nggak mau terus terang nyebutin hari pangan dan hari tani gitu. Tapi oke gitu. Jadi kegiatannya sebenarnya dilakukan oleh himpro masing-masing, tetapi kemudian kalau ini bisa menjadi satu kesatuan, itu ya bisa lebih besar gaungnya. Dan nyari dananya juga gampang kan? Ada IKA Faperta, ada apa dan sebagainya lebih gampang. Cuman memang persiapannya harus lebih matang. Jadi kegiatan-kegiatan unggulan yang kalau bisa dilakukan bersama-sama dalam satu waktu. Contoh yang bagus kan Olimpiade Sains yang MIPA itu ya. Masing-masing punya kegiatan tapi namanya jadi satu, Olimpiade Sains. Fisika punya kegiatan apa, kimia punya apa, biologi punya apa, gitu. Digabung jadi satu. Nah, kalian bisa merangkai itu. Saya kira bisa digabung, bisa dirangkaikan. Memang tugas BEM akan seperti itu. Jangan sampai jadi himpro kelima kan, selalu seperti itu. Saya kira itu saja saran dari saya, syukur dilaksanakan. Tapi kalau tidak ya memang biasa orang tua itu seperti ini. Nah aja ngomong, tapi yang jalanin itu agak susah gitu kan ya, jauh-jauhan lagi. Gitu. Tapi oke, saya pribadi akan paham apapun yang akan kalian lakukan, yang kalian pilih. Tetapi setidaknya saya, Pak Edi, itu sudah lebih melihat lebih banyak dari kamu, kalian mendengar lebih banyak dari kalian, merasakan lebih banyak dari kalian, dan yang jelas berumur lebih banyak daripada kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bonjok. Mungkin izin komen. Halo? Halo Ibu. Iya, saya boleh ya? Boleh Ibu, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ya. Waalaikumsalam. Saya apresiasi untuk kegiatan ini ya kepada BEM dan Ormawa Fakultas Tanian atas koordinasi penyampaian program kerja ya di masing-masing organisasi. Ada BEM, ada DPM BEM, ada Himpro ya. Tadi saya lumayan mendengar banyak dari Prof. Edi ya, Kadep AGH,
saya juga jadi ikut belajar kepada Pak Kadep ya. Terima kasih Pak Edi atas banyak sharing pengalaman dan saran. Bisa aja Bu Afra. Dulu. Ya Bu Adek. Kemudian juga kepada Pak Bonjok ya. Jadi Pak Bonjok itu sudah sangat untuk menemani mahasiswa kayaknya sudah seberapa lama Pak? Sangat tua Bu. Sudah bisa jadi tenaga ahli pembimbing Komsis gitu ya. Jadi saya sangat berterima kasih Pak Edi dan Pak Bonjok di sini sudah memberikan arahan ya. Jadi saya mungkin hanya nambah dari segi aturan ya di Fakultas Tanian bahwa memang tadi ada banyak yang ini kan ada BEM kemudian ada 4 himpro itu jadi seolah-olah kok ada 5 departemen ya Pak di Fakultas Tanian sehingga itu sebenarnya bukan dengan jadi 5 terus jadi bangga, tidak. Tapi itu sebenarnya Pak Bonjok mau bilang bahwa jangan membuat program yang saling menumpuk. Di himpro, di 4 himpro sudah dibuat, BEM juga buat. Jadi buat BEM itu sebenarnya kalau boleh di dalam struktur itu adalah di atas dari membawahi 4 departemen itu, kalau boleh memang menjadi perangkum atau penyatu kegiatan apapun yang ada di kemahasiswaan di Fakultas Pertanian. Nah, dari segi aturan tadi saya memang butuh tornya masing-masingnya. Tadi saya melihat banyak program yang boleh nggak banyak-banyak gitu. Jadi Anda itu apa syarat ya harus punya minimal berapa program gitu dari IPB. Jadi ada program-program mungkin yang kalian itu jadi terkuras habis untuk rapat. Sampai ada saya dapat informasi setiap minggu kurang lebih 15 rapat gitu. Saya cuma tanya, Mas ini rapat mau kuliah gitu ya. Ada hal yang mana yang lebih diprioritaskan dan mana yang menjadi tanggung jawab kedua Anda gitu. Jadi banyak-banyak program juga kan akhirnya tidak hanya fisik Anda yang terkuras, tapi pikiran gitu Pak. Sehingga mungkin saya punya harapan dari tahun lalu bahwa saya akan melihat perkembangan IPK pengurus. Setelah jadi pengurus dia naik atau turun gitu. Nah loh. Dari segi karena itu, jadi tugas pertama Anda akan belajar ya. Ya enggak? Supaya bisa cita-cita orang tua itu bisa dicapai oleh Anda, bisa selesaikan dengan baik. Dan yang paling penting adalah lulus tepat waktu. Itu yang paling penting sebenarnya target. Tapi ada dulu saya punya pengalaman bahwa ada bimbingan saya satu, dia tidak rela. Dia meninggalkan aktivitas akademiknya yang harusnya sudah penelitian dan menulis skripsi demi menjadi pengurus BEM pusat. 1 tahun dia tidak aktif karena menjadi aktivis BEM. Ya, tidak aktif dalam akademik. Saya tanya, dia sangat bangga menjadi, memang mungkin cita-cita ya jadi pengurus, mungkin untuk menambah CV bahwa dia pernah berorganisasi seperti itu. Tapi dia melalaikan kegiatan akademiknya. Ya, jadi saya tidak ingin terjadi pada adik-adik sekarang ini. Tolong dibalans kegiatan akademik dan kegiatan profesi maupun organisasi di Fakultas Tanian. Nah, untuk anggaran tadi saya lihat sudah ada yang menganggarkan ya masing-masing. Jadi nanti tolong masuk RAB dan TOR ke saya untuk saya lihat dari segi aturannya IPB. Nah, dulu memang anggaran-anggaran untuk kegiatan organisasi di BEM maupun Himpro itu sebenarnya ada pagunya ya, ada pagu. Baik pagu program internal daripada organisasi itu sendiri maupun pagu sefakultas. Jadi tadi Pak Bonjok mengharapkan kan ada kegiatan menyeluruh semua departemen itu bersatu. Nah ini memang biasanya itu dananya itu turunnya untuk di
fakultas, bukan turun langsung ke BEM. Jadi ada 2 penurunan dana Pak Bonjok. 1 ke fakultas untuk kegiatan umum di fakultas, ada yang langsung ke Himpro ya, diperuntukkan untuk Himpro dan mereka langsung mempertanggungjawabkannya ke Ditmawa, bukan ke fakultas. Walaupun melalui persetujuan legalnya dari Wadek. Sehingga memang mereka sudah menyusun, tadi saya lihat program-program tersebut. Kalau program umum sudah ada seperti Hari Tani. Kemarin BEM Faperta itu menjadi tuan rumah se-Indonesia ya. Ya. Untuk mengadakan webinar atau apa yang mengundang semua BEM di Indonesia, di fakultas-fakultas pertaniannya yang ada, sehingga secara umum, secara nasional juga ada kegiatannya seperti itu. Nah, tadi begini, untuk dana pagunya itu belum turun dalam arti fixnya berapa, tetapi sudah ada batasan-batasan yang tidak boleh dianggarkan karena kegiatan itu satu harus berorientasi online, ya kan? Tidak boleh ada kegiatan offline. Sehingga pagunya itu yang paling pertama tidak bisa dianggarkan itu adalah pembelian pulsa. Jadi sudah turun kemarin aturan-aturannya, dalam arti karena berlangsung secara online, Anda boleh menggunakan Zoom yang ada di unit masing-masing atau di Fakultas Pertanian apabila membutuhkan rapat atau kegiatan itu sendiri. Kemudian untuk narasumber boleh dianggarkan, yaitu narasumber yang nanti akan menjadi yang nanti menjadi pembicara pada kegiatan-kegiatan Anda itu. Ya, jadi itu yang boleh dianggarkan, dan mungkin lain-lain jadi tidak bersifat fisik, karena dengan adanya anggaran yang tercermin bahwa Anda offline malah kan tidak disetujui. Itu ya. Jadi untuk membatasi kegiatan offline. Kemudian kalau tidak salah bulan ini sudah harus dikirim ke itu, ke Ditmawa ya, kegiatan proker ini. Jadi mohon semua proposalnya atau TOR saja, saya tidak, sebenarnya proposal tidak terlalu TOR, Anda itu harus mengirimkan ke fakultas untuk kita evaluasi dulu ya sebelum itu. Dan yang terakhir adalah semua kegiatan itu, kegiatan di organisasi, tadi sudah banyak dengan arahan Pak Edi dan Pak Bonjok, dan yang paling ditekankan adalah harus bisa mencapai yang tujuan terakhirnya adalah kan pencapaian karakter yang dibutuhkan oleh seorang mahasiswa. Jadi ini tujuannya itu adalah antara lain adalah mungkin bisa interaksi antara 4 karakter yang ada yang diharapkan, yaitu apa tadi, critical thinking, kolaborasi, kreativitas, dan satu lagi apa? Komunikasi. Nah, kalau dalam kegiatan itu tidak ada satupun output yang nanti akan mencerminkan bahwa akan memenuhi capaian karakter, maka itu akan dicari atau dibuat, akan dilihat, dalam arti akan dilakukan pembuatan program baru apabila tidak tercapai. Walaupun selama ini pasti ada pencapaian 1, 2, atau bahkan semua 4 karakter itu tercapai dalam satu kegiatan. Sehingga kami harapkan di dalam TOR itu ada penajaman kegiatan dan output yang nanti bisa dicapai oleh baik pelaksana maupun yang mengikuti kegiatan tersebut, melakukan kegiatan tersebut. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga program-program yang sudah dibuat, kalau yang masih kurang bisa dipoles lagi, ditajamkan lagi. Kalau yang sudah, saya harapkan dapat bisa terlaksana dengan baik dan memenuhi prokes ya yang
dianjurkan baik oleh IPB, fakultas maupun pemerintah. Dan selalu jangan lupa berkoordinasi dengan komisi kemahasiswaan masing-masing, dosen ya. Ada Pak Bonjok, ada Pak Yai, tadi saya lihat. Ada siapa lagi? Ada Pak Reski, Bu Resalini, Bu Dewi, kemudian dari Tanah ada Bu Indri, ya. Kemudian dari dari Departemen AGH ada Pak Deden dan Pak Zamzami, tadi saya lihat ada hadir. Itu jangan dilewatkan fungsi komisi kemahasiswaan di setiap departemen, ya. Itu jangan lupa, sehingga saya yakin apabila Anda punya koordinasi yang baik di departemen maupun di fakultas, itu akan terlaksana dengan baik dan tujuannya tercapai. Satu lagi, bahwa nanti akan ada soft skill, program soft skill yang akan dilaksanakan di Fakultas Pertanian, dan adik-adik di Himpro boleh menyiapkan dari sekarang ini bentuk kegiatannya. Kalau boleh nanti tidak saling bertumpukan antara departemen, ya. Jadi membuat kekhususan masing-masing. Karena tadi Pak Edi sudah bilang bahwa setiap mahasiswa dengan kompetensi yang berbeda pasti tujuan dengan karakternya akan juga tidak bisa disamaratakan, ya. Jadi akan berbeda-beda sesuai dengan kompetensinya yang dimiliki, ya. Demikian, maaf saya pakai masker, saya ada sama Pak lagi rapat, sehingga sekali lagi terima kasih atas arahan dari Bapak dosen, bimbing, kadep, dan kehadirannya para komsis, kemudian kepada panitia yang mengkoordinasikan kegiatan ini, DPM, BEM, kemudian Himpro, semoga selalu sehat, ya, karena kalau tidak sehat kita tidak bisa beraktivitas, dan semoga sukses. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Afra. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin berkomentar atau menanggapi. Boleh, Daya? Dari ARL. Boleh Pak, persilakan. Terima kasih. Mas, Mbak BEM, DPM yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Dekan, Pak Wadek, Bu Wadek, dan para ketua departemen dan komsis. Ini saya juga sudah pernah ngobrol sama ketua Himaskap juga, yang ingin mengadakan Indonesian Landscape Design Competition. Kenapa kok nggak sekalian internasional gitu ya? Karena capeknya sama. Sebagai informasi, kita juga mengadakan ISSLD tahun 2019 dan 2020. Itu semua ada student competition-nya. Kalau misalnya kegiatan itu berkolaborasi sama departemen, itu dihitung sama jadi kegiatan Himaskap apa enggak? Oh, suara saya kecil ya? Maaf Pak Bonjo. Saya mau tanya ini, kan ARL ini setiap tahun itu mengadakan ISSLD. Nah, di dalam ISSLD itu ada lomba. Sebenarnya itu lomba ini presentasi poster dan presentasi oral, ya, itu dilombakan dan dipilih yang terbaik. Nah, itu rangkaian di ISSLD. Itu ada pendanaan juga, ya, khusus untuk lomba itu. Nah, tahun ini kalau misalnya kita ngadakan ISSLD misalnya, kalau misalnya untuk lomba yang lomba desain tadi, kalau misalnya kita kerjasama, bagian ILDSC itu bagiannya dari rangkaian ISSLD juga gitu ya. Nah, tapi ketua penyelenggara tetap dari dosen, karena untuk pengajuan dana untuk mendapatkan dananya buat lomba itu kan dari panitia ISSLD, ya, bukan dari mahasiswa gitu ya.
Nah, itu apakah itu bisa dihitung sebagai kegiatan Himaskap gitu ya? Ya, saya khawatirnya mahasiswa kan sangat administratif ya, BEM DPM ini. Khawatirnya nanti kalau misalnya ketuanya bukan ketua Himaskap Mas Aziz atau ketua dari itu nggak bisa dihitung gitu ya. Padahal itu kan juga bisa kegiatan juga gitu ya. Misalnya kalau misalnya gitu. Bisa nggak? Kalau misalnya kita bisa kerjasama enak, kita bisa carikan jurinya, kita juga bisa carikan sponsornya, ya, pendanaannya. Tapi pendanaan ini bukan buat membiayai pulsa panitia ya, bukan. Yang kami lakukan kemarin-kemarin itu benar-benar itu buat juri, honor juri, dan apresiasi. Ya. Jadi tidak di luar itu misalnya honor panitia ada, pulsa panitia ada. Ya. Kita mengadakan YSSLD itu tidak ada, panitia paling nanti kalau ada sisanya baru berupa barang gitu ya. Nggak ada cash gitu. Nah, itu bagaimana kalau misalnya kita bisa kerjasama ya kita garap. Gitu. Ini kalau misalnya ternyata itu nggak bisa ya sudah. Nah itu aja dari saya. Mumpung ada DPM juga yang mengawasi ini kan. Nanti ternyata oh ini kerjaan departemen ini bukan kerjaan himpro, nggak bisa ini diklaim. Nah itu nanti kerugian juga kan buat yang capek melaksanakan. Itu aja. Baik, terima kasih Pak. Ya mungkin saya menjawab sedikit. Sebelumnya saya belum tahu ya Pak ya, karena saya juga baru. Mungkin nanti Ajis bisa memberitahukan dulu terkait yang tadi, seperti apa model program kerjanya, seperti itu mungkin Pak. Atau Ajis. Ya, mungkin nanti saya diskusi lagi. Saya nanti ke ini ya Pak, ke Cikabayan. Bamek di Cikabayan ya Pak? Buat membicarakan lagi. Mungkin nanti saya kabarin Tio lagi ya. Untuk kelanjutannya. Ya, boleh main-main ke Cikabayan, ke Rumah Kaca. Semuanya juga boleh main situ. Kita sambil ngopi-ngopi, tapi tetap protokol kesehatan ya. Jaraknya jauhan. Kecuali kalau main PS. Ya itu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu dosen. Sepertinya sudah cukup ya. Atau mungkin dari teman-teman ketua Ormawa ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Atau sudah cukup teman-teman ketua Ormawa? Boleh, saya sedikit. Silakan kepada Kak Negara. Sebelumnya selamat siang Bapak Ibu. Mungkin saya mewakili juga ingin mengucapkan terima kasih tadi atas semua masukannya, saran-sarannya dan solusi-solusinya yang udah insight diberikan kepada kami semua. Dalam tahap ini kan dalam tahap awal ini kami juga masih sama-sama belajar gitu. Jadi baik mungkin dari Faperta ataupun dari departemen, baik mungkin dari tanah atau dari lain, mungkin sama-sama bisa membantu dan mendukung serta memberi arahan gitu apabila dalam pelaksanaannya kami ada yang miss atau gimana gitu. Dan juga ya itu tadi terima kasih atas semua saran-sarannya dari Pak Edi, Pak Bonjok, dan Pak Fra. Semoga kedepannya walaupun kami ini menjalankan program di masa yang online yang tidak pasti ini, tapi kebermanfaatannya tetap terasa baik itu di departemen ataupun mahasiswa di fakultas. Mungkin itu aja Tio.
Baik, terima kasih kan. Mungkin itu aja ya diskusi hari ini Bapak Ibu dosen serta teman-teman Ormawa sekalian. Sebelumnya saya mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata selaku moderator acara hari ini, dan juga mungkin ada sedikit dari kami dari DPM untuk Bapak dan Ibu Wakil Dekan, Bapak Dekan dan Ibu Wakil Dekan. Silakan kepada operator untuk di-presenting. Jadi ini ada cenderamata untuk dekanat dari kami, dari DPM. Terima kasih untuk kedatangannya. Sebelumnya mohon maaf, jadi untuk cenderamata Pak Wadek SKP masih Pak Wadek yang lama ya, karena baru dilantik kemarin, saya mohon maaf terkait itu. Mungkin ini nanti cendeраmatanya akan dikirim Ibu ke dekanat, mungkin besok nyampe karena sudah dikirim. Mungkin, Baik, terima kasih. Mungkin itu dari kami, dari Ormawa juga. Terima kasih banyak. Mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Katia selaku moderator dalam kegiatan diskusi ini. Alhamdulillah akhirnya kita sudah berjumpa di penghujung acara. Mari kita tutup dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Nazab. Silahkan waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, bismillah warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita tutup agenda ini dengan membaca hamdalah, dan insya Allah akan dibacakan doa dan akan dibacakan dengan cara Islami. Semoga teman-teman yang muslim bisa menyesuaikan bersamaan dengan doa ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال نهارك وإكمال ليلك وأسوأ طاعتك فاغفر لنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك فوثق اللهم رابط الدها وأتم الدها واهدها سبلها وكلها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بخير الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهلها بمعرفتك وأمسها على شهادتك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembaca telah membacakan doa, dan tak lupa untuk menonton kegiatan acara hari ini. Mari Bapak Ibu dosen dan teman-teman silakan dinyalakan kameranya, kita dokumentasi untuk mengakhiri acara kegiatan kita hari ini. Baik, Bapak Ibu dosen, izinkan saya memimpin dokumentasi.
lagi, apakah ada yang masih persiapan untuk on-cam? Mungkin cukup Kak Siti, silakan dipanggil Terima aja. kasih ya semuanya. Mohon maaf Ibu, baik, mari kita dokumentasikan. 1, 2, Salah saya, namanya salah. Oh, ya. 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi, ada yang baru masuk. 1, 2, 3. Baik, sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Siti, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi ini. Tak lupa terima kasih juga kepada teman-teman semua yang antusias untuk mengikuti diskusi hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ditunggu ya tornya dan RAB ya. Untuk ya. Segera. Baik Ibu. Baik Ibu. Pak Edi, terima kasih. Ya, salam semuanya. Pak Salam. Mary.